Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pernah memiliki banyak sekali pilihan ya, bahkan mungkin dia pernah melukai kamu atau bisa jadi juga dia mungkin pernah melakukan one night stand dengan kamu atau dengan orang lain. Saat ini yang dia rasakan adalah rasa frustasi karena percintaannya, karena relationshipnya. Aku lihat memang aku lihat kayak dia ini cemburu gitu deh sama kamu ya, cemburu karena memang ada ego dan ketakutan yang masih menghalangi dia untuk action atau untuk menghadapi kamu ya, sehingga sekarang itu dia menyabotase dirinya sendiri, sehingga dia kayak menarik diri gitu dari kamu karena ada suatu kecemburuan dan ada ego. Tapi sebenarnya ya, ketika kamu dengan dia, kalian itu bersama, aku lihat di sini kalian itu have fun aja, sama-sama saling menikmati, sama-sama bahagia. Bahkan kamulah orang yang bisa membuka pintu hatinya yang sempat tertutup. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang mampu membuka pintu hatimu yang sempat tertutup ya. Atau mungkin kalian berdua, jadi dulu pernah tuh sampai-sampai kalian menutup hati, mungkin karena trauma, mungkin karena pernah dikhianati oleh masa lalu kalian, sehingga kalian menutup hati. Tapi setelah kalian bertemu dengan dia, bertemu kamu, kamu bertemu dia, kalian bisa membuka pintu hati kalian itu untuk dia atau dia untuk kamu, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini kalian itu merasa kayak saling memiliki, ada energi spiritual yang merasa kalian adalah pemilik satu sama lain kayak gitu ya. Ada cinta di sini, the one bahkan ya, satu-satunya di hati kamu, di hati dia, dia di hati kamu gitu. Jadi kayak nggak ada yang lain, nggak bisa untuk membuka hati pada yang lain kayak gitu. Dia adalah orang yang takut akan ditinggalkan, takut kalau dicampakkan, takut dicuekin. Orang yang takut kayak gitu, dia selalu ingin diperhatikan oleh pasangan. Dia selalu ingin ditanyain kalau misalkan dia lagi ngilang, tiba-tiba dia diam, ditanyain gitu loh ya. Orang yang pengennya diperhatiin, jangan diabaikan kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini tuh kayak dia tuh pengen deh ngobrol sama kamu ya, pengen mungkin bertemu secara fisik, terus ngobrol santai ya, karena bersama kamu itu dia ngerasa kayak bukan hanya sekedar orang yang dia cintai, tapi kamu itu selalu membuat nuansa hubungan kalian itu kayak pertemanan yang selalu dekat, yang selalu memahami, yang bebas, nggak jaim-jaiman ya, terbuka gitu. Aslinya wataknya seperti apa ya buka aja gitu loh ya, samalah kayak kamu dengan temenmu, nggak ada yang ditutup-tutupi, uh, nggak ada jaim-jaiman kayak gitu. Nah, dia tuh merasa sama kamu itu seperti itu dan merasa kayak baru dengan kamu dia bisa seperti ini ya, bebas gitu loh. Bisa terbuka, bisa leluasa gitu ya, dan nuansanya itu kayak seperti apa ya, seperti berteman tapi saling mencintai. Aku lihat di sini kalian tuh saling mencintai tapi nuansanya kayak berteman gitu, tapi saling tak saling suka, aku lihat di sini gitu ya. Atau memang ini friend zone atau bagaimana gitu ya, tapi intinya seperti itu aku lihat. Cuman sayangnya kayaknya kalian saat ini tuh ini ya, sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya. Kalau aku lihat di sini sudah fokus dengan diri masing-masing. Tapi sebenarnya perpisahan ini juga memang karena ada masalah yang begitu besar ya, mungkin pengkhianatan, em, apa ya, kayak pupuslah harapan yang seperti itu. Mungkin kalau misalkan kalian adalah pasangan ya, kalian dikhianati, diselingkuhi atau gimana, karena dia banyak pilihan di situ kan. Intinya gitu, kamu disakitilah pokoknya.
Nah, ketika kalian sudah berpisah ini juga sebenarnya dia nggak diam-diam aja. Sebenarnya dia ini cari-cari trik-trik gimana agar dia itu bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Dia akan berdrama seolah-olah dia korban, seolah-olah dia tersakiti, seolah-olah dia sulit. Nah, seperti itu. Ya, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Cuman sayangnya di sini kamu sudah hafal dengan tingkah laku dia, sudah tahu lah ya baik buruknya dia ini. Apalagi di sini pola yang dia tunjukkan selalu sama. Ya, jadi kamu selalu tahu kalau misalkan dia sudah seperti ini, sikapnya sudah begini begini begini, alah paling juga hanya trik gitu ya. Dia ini nggak pernah berubah, aku lihat di sini ya. Dia selalu gagal untuk berubah. Dikala kamu memberikan dia kesempatan, tapi dia pasti akan selalu mengulang hal yang sama. Itu yang sekarang di pikiranmu. Jadi sekarang kamu udah nggak terpengaruh lagi dengan dia. Dia mau ngapain juga bodo amat gitu. Karena aku juga melihat di sini kamu ingin melepaskan kekecewaanmu selama ini, melepaskan hubungan yang toksik, melepaskan harapan-harapan yang tak tercapai selama ini, dan itu hanya harapan semu gitu loh. Ya, kamu nggak mau lagi tersakiti dengan harapan-harapan yang sampai sekarang pun itu hanya sekedar harapan gitu. Jadi aku lihat di sini kamu memilih untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik, melepaskan diri dari dia. Kamu ingin bahagia dengan hidupmu, kamu ingin fokus dengan hidupmu saja saat ini, aku lihat di sini ya. Jadi aku rasa selama kamu menjalani hubungan dengan dia banyak sekali rasa khawatir, banyak rasa ketakutan, cemas gitu ya, aku lihat di sini. Nah, itu yang kamu ingin lepaskan. Kamu nggak mau lagi terus-terusan khawatir gara-gara dia, cemas gara-gara dia atau apapun. Dan lagi pula kamu sadar bahwa selama ini hubungan kalian juga nggak stabil gitu ya. Terus itu juga dia orangnya otoriter, semua harus ngikutin maunya dia selalu menguasai atau mendominasi kamu gitu ya. Bahkan di sini kamu harus bergantung dan harus tunduk sama maunya dia kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dia selalu memanfaatkan sifat baikmu, memanfaatkan kebaikan-kebaikan hatimu ya, bahkan secara berlebihan. Dan setelah itu dia tidak pernah membalas budi atau bilang berterima kasih atau gimana deh. Ya pokoknya nggak ada balas budinya dari tindakan apa yang pernah kamu berikan ke dia. Mau itu tindakan, mau itu memang memberi sesuatu gitu ya. Jadi aku lihat memang banyak sekali ketidakseimbangan di hubungan ini, dan juga sampai saat ini pun ketidakseimbangan atau masalah yang terjadi itu juga nggak pernah diperbaiki oleh dia ya, nggak pernah ada penyelesaian dari masalah-masalah kalian ini. Karena memang kalau aku lihat dia ini orangnya egois, orangnya kasar, sehingga kamu memilih untuk menjauh dari dia ya. Terus itu juga ada the tower. Sebenarnya gini, dia itu tahu hubungan ini tuh sudah hancur. Kamu sudah menunjukkan sifat kecewamu, kamu sudah menunjukkan kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia. Sebenarnya dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur. Tapi aku lihat dia masih ada rasa percaya diri ya, kepercayaan diri bahwa dia mampu untuk tetap menggenggam hubungan ini atau tetap membuat hubungan ini utuh seperti itu. Walaupun dia tahu ya, jadi dia memaksakan situasi bahwa suatu saat hubungan ini tuh pasti bisa normal seperti hubungan orang-orang di luar sana gitu. Padahal hubungan ini tuh ya sudah kecewa, udah penuh dengan rasa kecewa gitu, tapi dia tetap percaya diri. Walaupun dia merasa bahwa hubungan ini pasti akan baik-baik saja, akan normal seperti hubungan orang-orang di luar sana, walaupun dia tidak melakukan perbaikan dari masalah yang ada gitu. Jadi kayak mengabaikan masalah yang ada, tapi dia tetap keras kepala untuk membuat hubungan ini pasti bisa sukses kayak gitu, pasti bisa utuh gitu. Kalau aku lihat ini tidak akan pernah terjadi. Maksudnya tuh keinginan dia yang ingin tetap menggenggam hubungan ini yang sudah hancur, tapi dia tidak mau menyelesaikan masalah ya. Makanya sekarang apa yang dia lakukan adalah diam, tidak melakukan apapun. Seharusnya dia menyelesaikan masalah di antara kalian, tapi dia tidak melakukan apapun. Tapi dia juga tidak mau melepaskan kamu begitu saja. Ya karena itu tadi, dia merasa bahwa dia bisa untuk untuk membuat hubungan ini tetap utuh tanpa harus menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Gitu loh.
Ya, jadi ya itu memaksakan kehendak, ya, mencoba untuk memaksakan kehendak. Dan kalau memang situasinya sudah hancur, berarti memang semesta menginginkan semuanya berubah secara drastis. Dan ini memang harus, ya, semuanya harus berubah ketika dia sudah diberikan kesempatan, ya. Dari awal dia sudah diberikan kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak pernah mau mengambil keputusan untuk berubah. Dan terus-terusan mengulang hal yang sama, ya, mengulang hal-hal yang sama, menyakiti kamu berulang kali. Makanya di sini kamu sampai punya perspektif bahwa dia selalu gagal dalam perubahan. Ya, kamu udah tahu banget dia nggak bakalan pernah berubah. Jadi ya semesta pun tahu gitu kan. Maka dari itu semesta harus memberikan cara keras, ya, cara keras ke dia. Ya udah, kalau misalkan dari awal dia nggak mau berubah, maka semesta akan membuat ini dipaksa untuk benar-benar berubah situasinya, bukan dianya, karena dia sudah diberikan kesempatan oleh semesta untuk berubah, tapi dianya yang nggak mau. Maka semesta akan membuat perubahan di situasinya, ya. Hubungan kalian akhirnya berakhir, kamu mungkin akhirnya meninggalkan dia, kamu akhirnya tidak peduli, kamu akhirnya move on, seperti itu. Karena ya kesempatan itu mungkin sudah berulang kali, dan ya cara menyadarkan dia dengan cara ini, dengan keras gitu. Karena memang ketika sudah dikasih kesempatan nggak mau, ya udah, berarti memang semesta lah yang harus membuat dia atau hubungan ini benar-benar berubah gitu. Toh selama ini aku lihat segalanya sulit gitu ya. Nih, baik dia ataupun kamu berpikir bahwa segala hubungan ini tuh yang kalian jalin saat ini tuh benar-benar sulit gitu. Bahkan aku lihat entah kamu entah dia itu bahkan memiliki pemikiran yang selalu negatif tentang pasangan, tentang hubungan ini. Misalkan nih, kamu selalu curiga kalau dia ada yang lain, kamu selalu berpikiran negatif, ya, kamu akan diselingkuhi, kamu akan ditinggalkan, seperti itu, sehingga kamu nggak tenang. Terus itu juga di sini dia berpikiran negatif tentang hubungan ini. Apa iya dia bisa bertanggung jawab dengan hubungan ini? Apa iya dia bisa membuat hubungan ini langgeng? Apa iya kamu orangnya? Sehingga ada keraguan-raguan gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang ada sifat negatif tentang pemikiran, ada pemikiran negatif dari seseorang atau hubungan kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini selama ini juga kurang adanya keharmonisan di antara kalian, adanya ketidakbahagiaan juga di antara kalian. Terus itu hubungan juga tidak stabil, dan hubungan ini memang sudah gagal, ya. Bahkan juga ada perselisihan, kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kalian. Aduh, apalagi yang perlu dipertahankan di sini ya. Bahkan aku merasa kayak kalian itu kayak udah ngerasa kayak saling tidak cocok lagi gitu. Makanya di sini kamu memilih untuk meninggalkan dia, pergi. Tapi dianya yang keras kepala, dia tidak mau. Ya, aku lihat di sini dia tidak mau meninggalkan kamu begitu saja atau membiarkan kamu pergi begitu saja. Aku lihat orangnya ini kalau dibilang dalam pengendalian diri, ya, orang itu kurang dalam bisa mengendalikan diri dia. Bisa jadi mungkin selama ini dia itu orang yang dikontrol oleh orang lain atau sesuatu atau situasi gitu ya, sehingga dia itu nggak punya power gitu loh, nggak ada keberanian, nggak ada power, dan apa ya, kurang otoriter gitu loh, kurang dalam mengambil otoritas atas dirinya gitu loh, ya. Kurang berani untuk mengambil keputusan untuk dirinya gitu loh, ya, karena itu tadi mungkin dia dikontrol atau bagaimana gitulah, ya. Bahkan orangnya itu kalau aku lihat kurang berintegritas, ya. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal, nggak beretika, nggak bermoral kayak gitu, aku lihat di sini. Orang yang gampang sekali kehilangan ketenangan, orang yang apa ya, kalau aku lihat hidupnya itu penuh dengan kecemasan kayak gitu. Dan aku lihat juga orang yang tidak suka banyak mikir.
Kalau misalkan dia lagi ada masalah tuh nggak mau banyak ribet gitu loh, nggak suka ribet gitu loh. Jadi kalau udah banyak banyak masalah tuh nggak mau memutar otak gimana caranya untuk menyelesaikan masalah, seperti itu. Ya nggak mau ribet lah bisa dibilang ya. Dan aku lihat dia laki-laki dewasa yang memang dingin. Dingin, terus haus akan kekuasaan, mendominasi, orangnya sinis, kalau ngomong pedes, orangnya tirani. Tirani itu apa sih? Tanpa ampun ya, orang yang tanpa ampun gitu ya. Terus itu juga orangnya menghakimi, suka apa ya? Pokoknya orang yang sangat sensitif ya, kejam, orang yang mungkin selalu bermusuhan gitu dengan kamu, atau orang yang gampang dendam gitu lah ya, orang gampang dendam. Punya sifat-sifat yang negatif ya, seperti ya itu manipulasi, atau bahkan dia ini pernah merusak orang lain gitu ya. Ya termasuk kamu dirusaknya mental kamu gitu ya. Orangnya nggak logis ya, orangnya nggak masuk akal, bodoh, lemah ya. Bahkan aku lihat di sini tuh dia ini orang yang dalam berkomunikasi itu buruk ya, entah mungkin sulit dalam mengimbangi wawasan, atau mungkin teknik metode dia berbicara itu buruk. Intinya dalam berkomunikasi ini orang buruk gitu ya. Nggak nggak apa ya, nggak bisa langsung berbaur gitu loh ya. Ya nggak bisa langsung nyaman, nggak bisa ngebuat orang nyaman, tapi harus dia yang dibuat nyaman gitu, harus kita yang memulai gitu. Makanya ketika dia ketemunya kayak kamu, orang yang friendship gitu, orangnya yang kayak apa ya, membuat suasana kayak pertemanan gitu ya, nggak canggung, nggak hanya bucin-bucinan kayak gitu ya. Dia seneng gitu loh, dia merasa kayak relax gitu loh. Bertemu dengan kami tuh nggak ada ketegangan, nggak ada apa ya, kayak hilang gitu loh beban dia, ketakutan dia gitu. Cuman ya itu, dia takut akan mungkin tanggung jawab ya, takut akan kedepannya akan gimana gitu. Tapi kalau dengan kamu, walaupun kamu awalnya orang asing tuh, karena kamu pembawaannya itu kayak friendship ya, kayak temen gitu ya. Jadi ya udah enak gitu ngobrol sama kamu. Ya mungkin kalian juga ada di situasi friendzone, bisa jadi. Ya, jadi kalian situasikan aja deh, situasi hubungan kalian ini sebenarnya seperti apa. Apakah kalian memang pasangan atau friendzone atau gimana deh. Gitu ya. Pokoknya intinya ketika kamu ada di sisi dia itu merasa nyaman. Seperti kami tuh temennya, tapi saling mencintai, saling suka gitu loh. Paham ya? Nah, kayak gitu pokoknya ya. Oke, jadi inilah yang terjadi di hubungan kalian. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Aquarius, Libra dan Virgo, Capricorn, Taurus dan Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya. Oh ya, dia ini aku lihat pernah menjadi, ada dari mereka yang pernah meninggalkan pasangan, entah pasangan sahnya ya. Kalau aku lihat sih mungkin iya pasangan sahnya, atau mungkin selama ini pun ketika bersama kamu dia ini sering ninggalin kamu ya. Dia tidak pernah menjadi pasangan yang selalu hadir untuk pasangannya gitu loh ya, seperti itu. Oke, kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.